Maya Hasmita SPOG MKM resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Labuan Batu periode 2025-2030 oleh Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu. Menghadirkan Labuan Batu cerdas bersinar untuk Indonesia emas yang menjadi komitmen Maya Hasmita selaku Bunda PAUD ke depannya. Bunda PAUD Kabupaten Labuan Batu untuk periode 2025 hingga 2030 resmi dikukuhkan oleh Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu Bobi Nasution di salah satu aula ballroom Rantau Perapat. Maya Hasmita, Bunda PAUD Labuan Batu sekaligus Bupati Labuan Batu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia pun mengatakan siap menjalankan amanah yang diberikan. Dirinya pun meyakini bahwa PAUD adalah pondasi utama dalam menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dengan berkomitmen menghadirkan Labuan Batu cerdas bersinar untuk Indonesia emas bersama seluruh Bunda PAUD di kecamatan, desa, dan kelurahan. Suatu kehormatan dan kebanggaan saya atas nama Bupati Kabupaten Labuan Batu, juga sebagai Bunda PAUD yang baru dilantik, bahwa PAUD menjadi landasan utama untuk menuju gerbang Indonesia emas di 2045. Saya berjanji telah dilantik berkomitmen untuk berkolaborasi berkah menuju Labuan Batu cerdas bersinar untuk Indonesia emas di 2045. Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu Bobi Nasution mengharapkan Bunda PAUD Kabupaten Labuan Batu menjadi motor penggerak dalam upaya mewujudkan layanan PAUD yang holistik, integratif, dan berkualitas untuk membentuk karakter anak sejak usia dini. Menurutnya, pelantikan ini bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD di seluruh kabupaten kota. Sebagai bentuk dukungan terhadap asta-cita Presiden Prabowo dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Indisha Putra, TV One mengabarkan. Untuk menekan angka stunting, pemerintah khususnya Kabupaten Serdang Bedagai terus melakukan kerjasama dengan mitra strategis. Kerjasama antara BKKBN Sumut dan PT PN 4 PAMKO sebagai wujud kolaborasi untuk mengintervensi stunting melalui program pangan bergizi dan bedah rumah. Dalam hal ini, BKKBN Sumut, Pemkab Serdang Bedagai, dan PT PN 4 PAMKO telah rampung melakukan bedah rumah di Kecamatan Seibamban. Dari yang tidak layak huni menjadi hunian yang layak untuk ditinggali, agar anak bisa tumbuh kembang lebih baik. Usai menyerahkan rumah yang telah dibedah, acara kemudian berlanjut dengan pemberian bantuan sembako bergizi kepada keluarga kurang mampu dan pangan bergizi untuk menekan angka stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Fatmawati, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa oleh satu kementerian saja, karena variabel penyebabnya sangat kompleks. Apresiasi kolaborasi dari seluruh elit, entah elit dari swasta, sangat nyata, wujud nyata di Sumatera Utara. Kami masih berjibaku menurunkan stunting. Sekarang ini sampai status gizi Indonesia tahun 2024 masih di angka 23%. Perlu dukungan kolaborasi bersama-sama karena variabel determinan yang menyebabkan stunting itu sangat banyak sekali. Jadi kalau cuma satu kementerian nggak bisa, tapi harus berkolaborasi bersama-sama. Termasuk kalau seperti kita penanganan stunting yang untuk hari ini kita lakukan adalah bagaimana intervensi langsung ke keluarga risiko stunting. Nah, kita mempunyai sasaran di Sumatera Utara ini 44.300. Termasuk di sini kita alhamdulillah mendapatkan dukungan penuh dari PT PN 4 dan dari pemerintah daerah stunting agar kemudian bisa bebas stunting, generasi sehat tahun 2045 kita bisa. Fatmawati juga berharap kolaborasi ini dapat membantu penurunan angka stunting di Sumatera Utara, terutama di Serdang Bedagai untuk mewujudkan generasi sehat 2045. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PKC PMII Sumatera Utara periode 2025-2027 resmi dilantik. Muhammad Agung Prabowo didaulat menjadi Ketua PKC PMII Sumut untuk periode kepengurusan baru. Berlangsung di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Jumat kemarin, pelantikan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution, Wakil Bupati Serdang Bedagai sekaligus Ketua PW GP Ansor Sumut Adlin Tambunan,
Ketua Mabinda PKC PMII Sumut Prof. Nispul Khairi dan para kader PMII Sumut. PKC PMII Sumut langsung dilantik Ketua Umum Pengurus Besar PB PMII Muhammad Sofiullah Cokro. Gubernur Sumut Bobi Afif Nasution dalam sambutannya mengatakan bahwa PMII merupakan mitra strategis pemerintah daerah. Ia berharap PMII tidak hanya dikenal sebagai organisasi kemahasiswaan semata, tetapi juga mampu menjadi problem solver untuk berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Sumut. Sementara itu, Ketua PKC PMII Sumut Agung Prabowo menegaskan bahwa fokus utama kepengurusannya ke depan adalah pengembangan kader PMII secara terstruktur. Ke depan ialah pengembangan kader PMII yang akan kita lakukan per zona, membentuk tim kaderisasi setiap zona itu untuk guna pengembangan SDM di pengembangan kader-kader PMII di setiap daerah. Dan yang kedua, kami akan lakukan PKL per zona yang akan dilaksanakan 3 zona di Sumatera Utara. Insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2026 akhir. Harapan saya ke depan ialah untuk kepengurusan 2025-2027 ini bisa kompak dan bisa bekerja sama gotong royong membangun PMII. PKC PMII Sumut juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah provinsi, Polda, dan Kodam yang tegas memberantas narkoba, serta menutup sejumlah tempat hiburan malam yang dinilai menjadi sarang peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Disaksikan masyarakat adat Pati Bubur Kanagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar, Malta Mastari, pewaris pusako adat resmi dikukuhkan sebagai Rajo Manggadang Pati Bubur, Minggu 14 September 2025. Acara penobatan Rajo atau Raja Manggadang Pati Bubur dilaksanakan secara adat Minangkabau, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah yang memiliki simbol kebesaran bagi masyarakat adat Minangkabau. Dengan dilakukan upacara adat di hadapan masyarakat, Malta Mastari resmi menyandang status sebagai Rajo Manggadang Pati Bubur yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat serta anak kemanakan. Bagi masyarakat adat Minangkabau, Rajo merupakan pemimpin tertinggi dalam kaum yang memiliki peran penting dalam penyelesaian dan meluruskan setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat adat. Kedepannya saya mendampingi masyarakat dan kaum kami di Kemenakan untuk disejahterakan bagaimana caranya untuk penyelesaian permasalahan. Saya ingin memperjuangkan Kemenakan dan masyarakat. Sementara itu, Ketua Pelaksana Pengukuhan Rajo Yulisman mengatakan ia bersama masyarakat Pati Bubur sangat bersyukur atas dikukuhkan Malta Mastari sebagai Rajo Manggadang yang memiliki garis keturunan Rajo terdahulu. Kami atas nama keluarga besar Pati Bubur pada saat ini alhamdulillah sangat-sangat berbahagia sekali karena sudah sekian lama terkubur. Inilah apa kata pepatah, walaupun mutiara ditimbun beribu-ribu tahun, pada saat ini timbul kembali akan memancarkan cahaya pada pertama kali. Harapan kami ke depannya seluruh masyarakat kaum Pati Bubur dapat bersilaturahmi dan menjalin persaudaraan, kemudian ke depannya semakin bahagia, semakin sejahtera dan kompak. Usai dikukuhkan, Rajo Manggadang beserta keluarganya diarak keliling kampung sebagai bentuk upacara adat sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat sekitar. Dari Pasaman Barat, Sumbar, tim TV One mengabarkan. Perkumpulan Keluarga Tionghoa Meranti PKTM Batam merayakan dua momentum sekaligus pada Kamis 18 September 2025 di Hotel Pacific Palace Batam. Dalam kesempatan yang sama, PKTM menggelar perayaan ulang tahun ke-10 sekaligus menjadi momentum pelantikan Hasnan alias Asyong sebagai Ketua PKTM periode 2025-2030, menggantikan Kasman yang kini menjabat sebagai Ketua Pembina. Acara ini menyediakan 138 meja tamu undangan tokoh penting, seperti pendiri PT Satu Nusa Persada Batam, Absidin Hasibuan, Surya Respationo, dan anggota DPRD Kepri Asmin Patros, Edi Husi, dan sejumlah tokoh Tionghoa dari kalangan pengusaha. Organisasi ini bertujuan meningkatkan kepedulian sosial warga Tionghoa Meranti yang tinggal di Kota Batam, dan sebagai wadah pembinaan anggota, wadah penyalur aspirasi, memelihara dan meningkatkan budaya serta adat istiadat masyarakat Tionghoa pada umumnya, khususnya masyarakat Tionghoa Meranti. Asyong dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk membawa PKTM menjadi organisasi yang lebih aktif dalam memberikan kontribusi sosial, khususnya di wilayah Batam dan Kepulauan Riau.
Asyong berharap dengan kepemimpinannya selama 5 tahun nanti, keluarga PKTM Kota Batam bisa terus berpartisipasi, baik materi maupun tenaga, untuk bahu-membahu mendukung program pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan memajukan masyarakat Indonesia. Selain itu, tanpa kebersamaan dan solidaritas, tak mungkin kekuatan sosial terbentuk. Untuk itu, ia sangat berharap dengan kepemimpinan PKTM dapat menyongsong masa depan dengan komitmen yang teguh dan semangat yang baru. Jadi kepada pengurus kita, mohon tetap bersedia semangat dan menggunakan hati dan pikiran yang benar. Mari kita sukseskan PKTM ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara mendorong pelaku industri kecil menengah melakukan diversifikasi produk dan memperluas pasar hingga ke mancanegara. Salah satunya bersinergi dengan pelaku usaha di kawasan industri. Menganyam Pandan dan Purun menandai dibukanya kegiatan promosi dan temu bisnis sentra industri kecil dan menengah dengan pengelola kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di salah satu pusat perbelanja di Jalan Industri Medan. Promosi dan temu bisnis diharapkan jadi tempat bagi pelaku industri kecil dan menengah memamerkan produknya dan dapat menjalin kemitraan dengan industri maupun sektor ekonomi lainnya. Sebanyak 40 peserta dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara turut berpartisipasi. Produk yang dipamerkan dalam ajang promosi tersebut merupakan hasil kreasi unggulan dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Beberapa produk diantaranya bahkan sudah menembus pasar internasional. Tujuan kegiatan kita ini untuk menjembatani antara para pelaku industri kecil, para pelaku pengelola kawasan industri, dan para pelaku industri besar ini untuk saling berkolaborasi. Ini produk-produk unggulan Sumatera Utara semua ya, yang memang sudah masuk ke pasar internasional, tapi nantinya kita juga akan dorong mereka untuk lebih diversifikasi produknya untuk masuk ke dunia pemasaran digital. Salah satu pelaku industri kecil dan menengah seperti Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serga ini sudah memasarkan produknya ke Arab Saudi hingga Korea Selatan. Istimewaan anyaman Purun kami ini adalah ramah lingkungan yang selama ini dianggap sebagai gulma, jadi sebuah kantong plastik yang ramah lingkungan. Kami menjualnya itu sudah selain lokal, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, sama Korea Selatan. Alhamdulillah omset kami itu sudah 1 tahun itu lebih kurang 350 juta. Promosi dan temu bisnis juga diisi dengan dialog dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara, serta Disperindak ESDM Sumut. Kegiatan ini bertujuan agar pelaku industri kecil dan menengah dapat membangun jejaring kemitraan yang strategis. Kita kolaborasi antara sentra industri kecil menengah, industri besar dalam hal ini kawasan industri, kemudian dunia usaha ada ngaji juga. Jadi dan ditempatkan di mall. Dan sekarang ini produk-produk IKN sudah banyak yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang luar biasa rasanya untuk makanan dan berdaya saing. Nah, tapi mereka masih perlu buyer. Kita punya momen yang keren banget dan mereka bisa menikmati atau memanfaatkan potensi yang bisa didapatkan dari para buyers yang ada di masa depan. Para pelaku industri kecil dan menengah dapat tempat promosi dan menjalin bisnis dengan pengunjung pusat perbelanjaan. Kegiatan ini digelar hingga hari Minggu 21 September 2025. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.